Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, rezekinya mengalir deras tanpa batas. Yang lagi banyak hutang, insya Allah Allah lunaskan hutangnya. Yang lagi banyak hajat, kepingin hutang lunas, kepingin ya dapat pekerjaan, kepingin harta atau rezeki berlimpah, insya Allah Allah wujudkan itu. Yang penting kuncinya yakin dan istiqomah dalam melakukan perintah Allah. Insya Allah dengan begitu Allah akan bukakan jalan. Dan yang paling penting ini ya, yang paling penting itu semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Ya seperti biasa jangan lupa bersyukur. Tetap selalu saya ingatkan dan saya nggak akan pernah bosan ya. Setiap saya buat video itu saya selalu ingatkan buat saya juga, buat Anda, buat kita semuanya dimanapun ya teman-teman berada itu, ayo terus kita untuk terus bersyukur. Di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, kita harus tetap banyak bersyukur, berlatih bersyukur. Dengan kondisi kita lagi susah, lagi banyak hutang, lagi ya pokoknya lagi apapun tuh harus bersyukur. Makanya selalu saya katakan mau tidur, bangun tidur, itu selalu katakan Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah aku kaya, Alhamdulillah ya Allah hidupku berlimpah, Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Apapun hajat Anda harus bersyukur. Bersyukur. Karena salah satu cara ya untuk kita menjadi orang berlimpah, rezeki mengalir deras, kebahagiaan, kekayaan, itu salah satu caranya adalah dengan cara bersyukur. Kelihatannya sepele ya, tapi itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita ya. Ya, apapun yang kita alami saat ini itu harus benar-benar kita melatih syukur kita kepada Allah. Karena itu Allah sendiri yang katakan, siapa orang yang bersyukur, maka aku akan menambah nikmat-nikmat itu. Itu kata Allah. Jadi ya sudah kita bersyukur saja. Sudah jangan pikirkan bagaimana caranya, dari mana, udah itu urusan Allah. Yang penting kita di kondisi apapun lagi susah ya sudah Alhamdulillah ya Allah masih sehat, Alhamdulillah ya Allah masih bisa berkumpul dengan keluarga. Pokoknya selalu terus bersyukur. Ya, baik teman-teman semua, seperti biasa sebelum materi ya yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati silahkan. Ini japri saya, itu nomor saya yang tertera di bawah ini. Kita ada grup, yang mau bergabung monggo. Kita juga ada kelas online. Nah saya informasikan lagi, di kelas online ini ya grup khusus ya, artinya buat Anda yang memang kepingin dibimbing hutangnya sampai lunas ya sudah monggo ikut kelas online. Memang dia berbayar, cukup sekali bayar, insya Allah saya dan tim itu akan membimbing, memandu Anda sampai hutang Anda lunas. Lewat apa? Lewat amalan. Itu amalannya langsung ya, ijazah langsung dari Kiai saya yang itu bisa diamalkan, dan insya Allah dengan amalan itu, dengan materi yang lain, motivasi, semangat itu akan kita terus support terus sampai teman-teman itu benar-benar bisa merasakan kenyamanan, keajaiban, pertolongan Allah. Ya tentunya lewat amalan itu ya. Pokoknya japri aja saya, nanti insya Allah saya akan balas dan saya akan hubungkan ke adminnya. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin ini ya memotivasi buat teman-teman semuanya nih, karena yang WA ke saya nih, ini mohon maaf ya sebelum kita materi, saya mohon maafnya buat Anda yang WA ke saya agak lama balasnya, mohon maaf ya, saya juga ada kerjaan, tapi insya Allah tetap saya balas kok. Nah, saya merangkum dari semua pertanyaan yang WA ke saya terkait masalah hutang. Jadi saya simpulkan bahwa teman-teman itu sekarang yang dibutuhkan itu support dan semangat dan motivasi. Karena saya meyakini bahwa ketika Anda terjebak masalah hutang itu pastinya Anda sudah punya atau pernah belajar ataukah di YouTube ataukah di guru atau ustadz atau kiai yang lainnya tuh pasti udah punya amalan. Karena saya meyakini itu ya. Tapi kalau di Mahkota Hati ada, kalau memang mau detailnya bagaimana riadoh itu yang tertata rapi ya, kita ada di kelas online tuh ya, daftar di kelas online itu insya Allah riadohnya itu tertata rapi, kapan sholawat, kapan istighfar, dan insya Allah teman-teman yang sudah ikut bergabung di kelas online itu masya Allah luar biasa hidupnya tuh banyak perubahan, keajaiban, pelan-pelan hutangnya itu mulai lunas, bahkan sudah ada beberapa orang yang lunas ya dari hutangnya sampai ratusan juta, alhamdulillah gitu. Yang penting terus semangat. Nah kali ini saya ingin kasih support dan motivasi nih ya buat Anda yang saat ini terjebak hutang dan merasa nggak lunas-lunas. Kuncinya satu, berapapun jumlah hutang Anda, mau ratusan juta, mau miliaran, intinya satu, jangan putus asa. Sekali lagi saya katakan, jangan putus asa. Berapapun hutang Anda, yakin Allah bisa lunaskan itu, karena Allah lebih besar dari hutang yang Anda tanggung saat ini. Sebesar apapun masalah Anda, sebesar apapun hutang Anda, Allah jauh lebih besar dari itu. Jadi intinya jangan putus asa, dan Anda harus yakin, dan Anda harus berjuang secara totalitas. Nah,
Berjuangnya bagaimana? Berjuangnya tidak ada cara yang lain kecuali Anda harus riyadhah. Berkali-kali saya sampaikan, apapun masalah yang kita hadapin, yang Anda hadapin, masalah apapun itu, bukan hanya masalah utang. Tapi dalam hal ini mungkin Anda WA-nya ke saya itu tentang hutang ya. Berapapun jumlah hutang Anda, bisa lunas caranya adalah Anda harus riyadhah. Sekali lagi, riyadhah. Nah mungkin buat yang di grup, yang udah ikut kelas online ini, pasti nggak asing lagi ya bahasa riyadhah. Ya riyadhah itu, kalau saya memahami itu begini, riyadhah itu adalah latihan untuk lebih mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan riyadhah itu nanti insya Allah bisa membuka pertolongan Allah, membuka gerbang keajaiban atas masalah yang kita hadapin. Yang tadinya Anda kesulitan bayar hutang, insya Allah dengan Anda rutin riyadhah terus, dengan pertolongan Allah insya Allah dibukakan jalan sama Allah, Anda jadi mudah bersihkan hutang. Tapi apapun itu Anda harus riyadhah, nggak ada cara lain. Makin Anda mengandalkan otak, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan reaksi kita, mengandalkan kemampuan kita, no. Saya katakan no, bahkan Anda akan kebingungan selalu, Anda akan kebingungan terus. Nah cara terbaiknya itu Anda harus ke Allah dulu. Lebih fokus Anda ke Allah. Tapi ingat ya, saya katakan ke Allah itu bukan berarti saya melarang itu Anda nggak bekerja. Anda hanya ngamalin sholawat, istighfar, tidak. Anda harus tetap bekerja, tetap berikhtiar, tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Tapi bedanya ibadah Anda yang tadinya biasa-biasa saja harus lebih luar biasa, dan Anda harus paksa itu supaya target yang kita dapatkan itu adalah bagaimana hati dan pikiran Anda tenang dulu. Nah, salah satu yang kita dapatkan ketika kita riyadhah itu biasanya bukan solusi dulu. Tidak, ketika Anda memulai riyadhah itu bukan solusi yang Anda dapatkan, tapi ketenangan hati, ketenangan pikiran. Karena proses kita dalam melakukan riyadhah itu kan ibadah, sholat 5 waktu dijaga di awal waktu, baca Quran, sholawat, istighfar, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika itu yang kita lakukan, insya Allah ketenangan itu akan muncul dan akan dihadirkan sama Allah, sehingga dengan ketenangan pikiran dan ketenangan hati itu datang ke kehidupan kita. Lewat itulah nanti Allah akan bukakan jalan. Petunjuk, pertolongan Allah, keajaiban, solusi itu akan dibuka sama Allah ketika hati dan pikiran kita tenang. Untuk meraih ketenangan itu cuma satu caranya, datang ke Allah dan dekat ke Allah. Patuhi perintah Allah. Anda cek introspeksi diri. Kenapa saat ini Anda nyungsep, Anda terpuruk masalah utang itu tidak salah satu sebab terbesarnya adalah karena dosa dan kesalahan kita. Jadi langkah awal berkali-kali saya sampaikan, Anda harus datang ke Allah dulu. Jangan sibuk deh Anda cari solusi, walaupun besok itu harus Anda bayar utang, Anda belum punya uang, sudah deh. Tetap lakukan ikhtiar, tapi prioritaskan ke Allah dulu. Ke Allah dulu teman-teman semuanya. Kadang jadi dari semua yang WA ke saya itu, Pak saya bingung, rumah saya sudah dikasih pelang pihak bank, Pak saya bingung, nama saya mau disebar data pinjol gitu ya, Pak saya bingung, anak-anak nggak bisa bayar uang sekolah, Pak saya bingung, saya sudah ditagih, bahkan saya diancam, saya dihina, dimaki-maki depan orang, saya harus gimana. Nah dari semua masalah yang Anda sharing ke saya, curhat ke saya, cuma satu solusinya, saya katakan riyadhah. Karena itu kesulitan yang kita alami, keterpurukan hidup yang kita alami, anggaplah semua itu jadi jalan ampunan atas dosa yang kita lakukan. Anggap saja itu hukuman lah bagi kita, karena selama ini dosa kita banyak, sehingga Allah negur kita. Kita harus cek selama ini mungkin sholat kita nggak terjaga, ibadah kita nggak terjaga, baca Quran nggak pernah, istighfar nggak pernah, sholawat nggak pernah. Gitu di saat kita lagi di atas, lagi banyak uang, lagi rezeki lagi mengalir deras, kita lupa sama Allah, sehingga Allah pun ya kasih ujian buat kita itu berupa kesulitan. Nah itu salah satu tanda sebenarnya Allah itu ingin memperbaiki hidup kita. Bukan Allah itu benci dan bukan Allah itu zalim, tidak. Justru Allah ingin menyelamatkan kita. Jadi sehingga kita tuh dikasih masalah, kesulitan gitu ya, dikasih lewat banyak hutang. Itu salah satu tanda sayangnya Allah sama kita. Cuma caranya memang seperti itu. Kadang-kadang cara Allah itu bukan caranya Allah itu membuat seseorang itu sadar itu. Ya kebanyakan itu begitu, kita dicubit dulu, kira-kira ditempeleng dulu gitu, bahasa saya, ditempeleng dulu sehingga kita sadar bahwa selama ini hidup kita itu salah, hidup kita itu berantakan,
kita mengabaikan Allah, sementara Allah sudah kasih kita kehidupan yang baik, dikasih makan, dikasih rezeki, dikasih kehidupan yang lain, kita lupa sama Allah, sehingga pun kita dicubit sama Allah, dikasih kesulitan itu. Nah, dengan kesulitan itu Allah ingin memperbaiki hidup kita. Nah, makanya cara terbaiknya, Anda, sekali lagi saya katakan, seterpuruk apapun hidup Anda, bukan hanya masalah utang, keluarga kah, anak kah, relasi kah, teman kah, cuma satu caranya. Apa itu? Riyadhah. Gak ada cara yang lain menurut saya ya. Mohon maaf ya, gak ada cara yang lain. Harus riyadhah. Dan Anda harus ingat, kehidupan kita ini yang milikin Allah, bukan kita. Anda terpuruk atas izin siapa? Allah. Anda bahagia, siapa yang buat bahagia? Ya Allah, semuanya Allah. Nah, jadi jangan salahkan di luaran kita, jangan salahkan keadaan, tidak, salahkan diri kita. Ya Pak, saya banyak utang, bukan saya yang pakai, saya tertipu. Apa kayak alasannya, mau tertipu kah, mau karena bisnisnya, pokoknya nggak ada alasan. Semuanya itu efek karena dosa dan kesalahan kita, sehingga Allah menegur kita. Ya kalau bahasa saya, kita dihukum tuh sama Allah supaya kita sadar, supaya kembali ke Allah. Intinya Allah kasih kesulitan di kehidupan kita itu tujuannya satu, supaya kita kembali ke Allah. Jadi kesimpulannya, apapun masalah yang Anda hadapin, jalan terbaiknya Anda harus balik ke Allah, datang ke Allah. Kita harus benar-benar datang ke Allah, minta ampun sama Allah, benar-benar merengek ke Allah, benar-benar tobat ke Allah. Gak ada cara yang lain. Terus bagaimana dengan utangnya Pak? Besok harus dibayar. Ya ente ke Allah aja dulu, jangan sibuk cari solusi. Datang dulu ke Allah, minta ampun dulu sama Allah. Perkara solusi itu urusan Allah. Tugas kita sebagai manusia itu berdoa dan berikhtiar, selebihnya urusan Allah. Udah deh, ente jangan pikirkan dari mana solusinya, yang penting ente datang aja dulu ke Allah. Sehingga kita benar-benar datang ke Allah itu hadir ketenangan, pikiran, hati, nanti Allah yang bukakan jalan, Allah yang gerakkan pikiran kita, atau teman-teman kita, saudara kita datang, digerakkan Allah hatinya untuk membantu kita keluar dari masalah itu. Karena kita nggak bisa memaksa harus sesuai dengan keinginan kita. Itu yang kadang-kadang nggak kita sadarin. Mau kita tuh begini Pak Ustadz, tapi maunya begini. Saya pingin yang nipu itu sadar supaya uang saya kembali. Saya pingin supaya yang nagih utang itu kasih waktu, jangan menghina. Nggak bisa bro, nggak bisa. Ente itu harus memaksa, nggak bisa maksa supaya yang nagih itu nggak marah-marah. Kemudian data Anda nggak disebar, nggak bisa. Kalau Allah sudah katakan jadi ya jadi, terus kita mau bilang apa? Makanya saya katakan tugas kita itu hanya doa dan ikhtiar, saya selebihnya Allah. Nah caranya ya datang ke Allah. Kalau kita mau supaya kita mudah bayar cicilan, rezeki kita mudah, ya datangin yang bisa mempermudah urusan kita. Siapa? Allah. Kalau kita mau rumah tangga kita tuh akur, harmonis, masalah kita selesai, ya datang kepada yang bisa menyelesaikan masalah. Siapa? Ya Allah, nggak ada yang lain. Pokoknya langkah awalnya tuh ke Allah dulu, gak ada yang lain. Allah dulu. Baru insya Allah akan memberikan petunjuk, membimbing kita untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita. Saya sudah lakukan ini Pak, saya sudah tahajud, sudah merutinkan sholat 5 waktu, sudah baca Quran, tapi pertolongan Allah belum datang. Sudah berapa lama ente lakukan itu? Sudah berapa lama ente berperbaikin sholat? Sudah berapa lama ente tahajud? Jangan serta-merta Anda mengklaim sudah melakukan sholat 5 waktu, sudah baca Quran tiap hari, masih 1 bulan, 2 bulan, ente merasa sudah tobatnya belum. Nggak tahu. Kita nggak bisa memastikan bahwa diri kita ini sudah diampuni atau tidak. Tapi kita hanya bisa berpositif thinking bahwa insya Allah dengan ibadah yang kita lakukan ini, Allah ngampuni kita, Allah memperbaiki hidup kita. Intinya teman-teman semuanya, buat yang WA ke saya ini, intinya teruslah berjuang dekat sama Allah. Bukan berarti saya bicara gini, saya sudah orangnya sudah istiqomah, sudah sempurna. Tidak, teman-teman, yang enggak. Berkali-kali saya sampaikan, saya juga sampai saat ini terus belajar, terus memperbaiki ibadah, terus bagaimana supaya bisa istiqomah, terus belajar ke guru-guru, membaca buku, semua saya lakukan. Makanya selalu saya ingatkan, saya mengingatkan bukan untuk Anda aja, bukan menasihati, tidak, juga mengingatkan diri saya juga bahwa ayo loh sama-sama, bahwa mau apapun masalah yang Anda hadapi ini, kita punya Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang bisa menyelesaikan semua masalah kita. Itu intinya teman-teman. Bukan berarti saya ini sok hebat, sok udah sempurna, tidak. Saya ingin mengajak kepada kita semuanya supaya ayo loh kita datang ke Allah. Allah ini bisa melakukan apapun yang Dia mau. Allah itu bisa menolong kita. Allah itu bisa melunasi utang kita. Allah itu bisa buat kita kaya.
Yang penting kita nurut dan patuh, datang aja ke Allah. Itu kuncinya teman-teman. Jadi tetap semangat, jangan takut, jangan putus asa, berjuanglah karena Allah tahu. Tunjukkan ke Allah bahwa kita pantas ditolong dan tunjukkan ke Allah bahwa kita layak untuk menjadi orang yang berlimpah. Dan sekali lagi jangan putus asa. Berapapun jumlah hutangmu pasti lunas. Insya Allah teman-teman semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.